Halo, selamat datang di Policy Lab. Saya Fatur Rahman Utomo, praktisi kebijakan publik dan juga digitalisasi. Ada dua kasus yang bisa menjadi refleksi perlindungan sosial kita di Indonesia. Yang pertama adalah akhir tahun lalu, seorang ibu meninggal bunuh diri dengan meninggalkan catatan atas lelahnya kemiskinan. Kedua, Februari lalu di NTB, seorang anak juga meninggal karena lelahnya terhadap orang tua yang tidak bisa membiayai pendidikan dia. Dua kasus ini adalah sebuah tragedi terhadap betapa sistem perlindungan sosial kita belum bisa meng-capture mereka yang benar-benar membutuhkan. Dua kejadian ini bukanlah kejadian yang terpisah. Masalahnya memang sistemik. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 yang diolah oleh Suyasa, Retnosari, dan Taufik menunjukkan bahwa hanya sekitar 1 dari 4 rumah tangga 40% kesejahteraan terbawah yang menerima bantuan PKH. Berarti 3 dari 4-nya belum terjangkau. Atau secara nominal, berarti ada sekitar 21,1 triliun setiap tahun yang belum optimal untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di dunia, salah satu pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang adalah G2P modern. G2P adalah government to person. Artinya, pemerintah membayarkan langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan. Tetapi konsep modern inilah yang menjadi kekhasan. Modern ini melengkapi G2P dengan digital public infrastructure yang terdiri atas identitas digital untuk verifikasi penerima bantuan, data yang bisa dipertukarkan untuk memverifikasi penerima, dan sistem pembayaran untuk menyalurkan bantuan ke penerima. Konsep ini berawal dari India, yang dalam program cash benefit transfer mereka menyatukan beberapa sistem yang coba saya bacakan biar nggak salah ejawantahnya. Pertama adalah Jen-Ten untuk rekening. Kedua adalah Aadhaar untuk identitas dan juga pertukaran data. Terakhir adalah mobile untuk komunikasi ke masyarakat. Dengan sistem ini, pemerintah memiliki gateway untuk memverifikasi satu, identitasnya. Yang kedua, kredensial mereka untuk mengetahui apakah mereka secara data diri memenuhi kriteria penerima bansos yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia sudah punya kebijakan yang serupa, yakni Perpres 63 tahun 2017. Namun sayangnya Perpres ini masih berfokus terhadap cara mentransfer biayanya, yakni dari yang cash menjadi non-cash dengan pembukaan rekening. Dalam konsep Mark Evans, ini disebut dengan policy transfer. Konsep hibridisasi dari India ke Indonesia ini melalui berbagai agen-agen policy transfer seperti World Bank, Gates Foundation, dan lain-lainnya. Tetapi Perpres 63 belumlah total menjawab G2P modern. Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu saya sampaikan agar ini bisa optimal. Rekomendasi kebijakan pertama, revisi Perpres 63 tahun 2017, sehingga ia tidak hanya mencakup G2P di bagian pembayaran dari tunai jadi non-tunai saja, melainkan dari awal, masyarakat miskin bisa langsung mendaftarkan diri, masyarakat miskin bisa mengawasi proses verifikasinya, dan yang terakhir, masyarakat miskin bisa menerima tanpa perantara sekalipun. Rekomendasi kebijakan kedua, siapkan mekanisme khusus bagi masyarakat miskin agar mereka bisa mendaftar secara mandiri, sehingga pemerintah pusat, Kementerian Sosial, bisa mendapatkan mana saja masyarakat yang memang sukarela memberikan data pribadinya untuk dicek dan diverifikasi bahwa mereka benar-benar membutuhkan. Rekomendasi kebijakan ketiga, siapkan mekanisme verifikasi data yang tidak hanya berbasis data Kemensos dan data BPS, melainkan juga data-data dari kementerian lembaga yang punya data diri masyarakat sesuai urusan masing-masing. Misalkan, BI riwayat transaksi, OJK tentang slip, aset tanah dari ATM BPN, dan lain-lain. Rekomendasi kebijakan keempat, setelah verifikasi selesai, berikan kewenangan lagi kepada daerah untuk menentukan siapa yang akhirnya diusulkan berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Yang terakhir, pastikan mekanisme digitalisasi secara inklusif. Berdayakan agen-agen PKH yang memang tugasnya di lapangan adalah memfasilitasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk mendapatkan bantuan sosial. Itulah 5 rekomendasi kebijakan yang saya sediakan untuk pemerintah. Digitalisasi tidak boleh justru berfokus terhadap seberapa canggihnya sistem, tetapi bagaimana sistem bisa menjangkau mereka yang tidak terlihat dan melindungi mereka yang benar-benar membutuhkan.